Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tanggal 15 kalau tidak salah Oktober 2021. Malam ini saya mau cerita soal buku Sapien, Yuval Harari. Si Yuval Harari itu membagi 3 revolusi. Jika Comte membagi 3 cara berpikir dari teologi ke metafisik ke positivis, tapi kalau Yuval Harari membagi 3. Pertama, revolusi kognitif, revolusi agrikultur, dan revolusi saintifik. Nah, menariknya asumsi yang dibangun oleh Harari menyatakan bahwa revolusi kognitif itu sejak 70.000 tahun yang lalu. Saya tidak tahu ini umur manusia berapa lama, tapi Harari menyebutkan bahwa Homo sapiens itu adalah pengganti dari Homo erectus. Jadi sapien itu adalah manusia modern yang menggantikan Homo erectus. Dia menyebutkan bahwa revolusi pertama Homo sapiens itu adalah kognitif. Ketika cara berpikirnya berkembang, otaknya berkembang, dan kemudian mereka menemukan bahasa. Bahasa menemukan tulisan. Bukan sederhana, tapi dengan bahasa mereka bisa berkomunikasi, bisa membagi pengetahuan, bisa bersatu, berkumpul. Jadi revolusi kognitif pertama itu membuat Homo sapiens itu mulai menemukan peralatan-peralatan yang sederhana. Dan kemudian mereka saling membagi pengetahuan. Kenapa? Karena bahasa sudah ditemukan. Itu revolusi kognitif. Ketika mereka mulai berpikir, mereka menemukan bahasa, berarti struktur politik, ekonomi, agama sudah ada, tapi walaupun sederhana. Revolusi revolusi kognitif juga memicu Homo sapiens untuk berpindah. Mereka diberikan kemampuan untuk berpindah tempat, mengarungi samudra, bisa bikin perahu, bisa bikin kapal. Itu salah satu keunggulan dari revolusi kognitif itu. Mereka mulai berpindah. Nah, biasanya ternyata sapien itu ketemu dengan Homo erectus, yang manusia lebih sederhana lagi dibanding mereka. Mereka saling bertempur, mereka saling membunuh, dan kemudian ternyata Homo sapiens itu mampu membunuh semua homo yang lain, Homo erectus, Homo ajacensis, Homo neanderthalensis, dan sebagainya. Akhirnya yang bertahan hidup adalah Homo sapiens. Mereka bisa berbahasa, mereka mulai menemukan tulisan, mereka mulai menemukan alat-alat teknologi walaupun sederhana sekali, kapak dari batu, mereka mulai temukan itu. Nah, berikutnya adalah pertama revolusi kognitif, kedua adalah setelah itu kemudian sekitar 12.000 tahun yang lalu ditemukan cara bercocok tanam dan cara beternak. Itu disebut oleh Yuval Harari, disebutnya dengan revolusi agrikultur. Awalnya adalah revolusi kognitif, kedua adalah revolusi agrikultur. Mereka mampu menjinakkan hewan yang begitu liar jadi ternak. Mereka mampu menanam tanaman-tanaman yang liar yang mereka waktunya awalnya mereka nomaden gara-gara tanaman itu, mereka nomaden berburu gara-gara hewan-hewan itu. Tapi di revolusi agrikultur, mereka mampu menjinakkan hewan untuk diternak sendiri, dan juga mampu menjinakkan tanaman-tanaman liar untuk ditanami, bercocok tanam. Jadi bercocok tanam dan beternak itu adalah revolusi agrikultur. Dari situ mulai sempurna struktur sosial, seperti agama sudah semakin sempurna, kepercayaan sudah semakin sempurna, termasuk kerajaan sudah mulai terbentuk. Awal kalau di siapa yang penulisnya makro itu Stephen Sanderson, ya cerita tentang band, kemudian dari band menjadi suku, menjadi kerajaan, dan menjadi negara. Nah, mereka sudah mulai di revolusi agrikultur itu sudah mulai.
mulai terbentuk negara, terbentuk kerajaan dari band, dari kelompok, kemudian ke suku, ke kerajaan. Nah, di revolusi agrikultur itu sudah mulai tanaman pangan, peternakan. Mereka mulai beternak. Mereka membutuhkan orang lain untuk dipekerjakan di peternakan itu. Nah, sudah mulai muncul di situ. Nah, di revolusi agrikultur inilah penguasaan tanah itu menjadi penting. Kenapa? Karena awalnya mereka kan nomaden. Mereka harus bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain. Tapi revolusi agrikultur menyebabkan mereka bertempat di satu tempat, diam di situ. Berarti ada penguasaan tanah. Ketika penguasaan tanah, maka ada rebutan. Ya, mulai konflik sudah muncul di situ. Jadi penguasaan tanah. Kenapa? Di tanah itu mereka akan bercocok tanam, dan di tanah itu mereka akan beternak. Nah, mulai ada struktur suku sampai ke desa paling sederhana sampai ke kerajaan. Revolusi agrikultur bergerak terus sampai kerajaannya menjadi imperium, jadi kekaisaran. Nah, revolusi ketiga bagi Yuval Harari itu adalah revolusi saintifik. Ketika mulai ditemukan teknologi, ketika mulai ditemukan mesin uang, mulai ditemukan teknologi maju. Nah, revolusi saintifik bergerak terus, berkembang terus, menjadi sangat maju. Awalnya mereka menemukan mobil, mereka menemukan listrik, mereka menemukan kereta uap, tapi kemudian itu mengubah semua pola kehidupan. Awalnya hanya bercocok tanam dengan alat sederhana, sekarang sudah pakai teknologi. Kenapa? Ada revolusi saintifik tadi. Awalnya revolusi kognitif, kedua revolusi agrikultur, ketiga revolusi saintifik. Sampai pada puncaknya adalah revolusi saintifik itu adalah ditemukan pesawat naik ke bulan, ditemukan bor tanam turun ke bawah, ditemukan kapal selam bisa ke laut. Itu revolusi saintifik. Sampai sekarang pun kita di era revolusi saintifik. Kedokteran sudah menemukan obat untuk supaya tidak tua, bisa menyembuhkan segala penyakit. Di fisika ditemukanlah ilmu fisika itu. Di kimia ditemukan kimia, di biologi ditemukan, semuanya ditemukan. Nah, itu revolusi ketiga yang terbesar menurut Yuval Harari. Dari kognitif tadi, cara berpikirnya mereka, temukan bahasa, agrikultur ditemukan pertanian dan peternakan, saintifik ditemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teknologi mulai ada penemuan yang membuku, ada penemuan tentang listrik, ada penemuan tentang televisi, ada penemuan tentang internet, ada penemuan tentang, bahkan sekarang pun sudah ada penemuan tentang robotik. Manusia mulai digantikan dengan robot. Awalnya dulu di revolusi industri mulai muncul. Revolusi industri itu sepatu mulai dikerjakan oleh mesin. Tekstil, pengolahan tekstil dikerjakan oleh mesin. Itu adalah revolusi saintifik. Jadi 3 revolusi. Nah, buku ini menceritakan 3 revolusi itu. Ya, lebih detailnya tentu teman-teman bisa baca. Kalau mau lebih detailnya. Saya ceritakan cuma sepintas saja. Bahwa ada 3 revolusi. Revolusi kognitif muncul bahasa, mereka bisa berpindah. Revolusi agrikultur itu muncul pertanian, peternakan. Revolusi saintifik adalah muncul pengetahuan, muncul HP. Sudah di ujung-ujungnya sekarang itu muncul HP, muncul internet, muncul pesawat ulang-alik, muncul kereta super cepat sekarang ini. Nah, yang lebih gilanya ke revolusi 05-nya, dari revolusi 01 sampai 05 mulai ditemukan robot. Mulai robot yang menggantikan kerja manusia. Nanti satu ketika saya mau cerita soal revolusi 01 sampai 05 dan society 01 sampai 04. Tapi hari ini saya bicara tentang buku ini. Kalau mau beli dan baca. Tapi ini adalah asumsi sejarah perkembangan manusia. Sama dengan konteks ya, asumsi bahwa ada kepercayaan pada agama, ada metafisika, ada positivis. Nah, sejalan positivis itu sama dengan revolusi saintifik. Gitu.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.